Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman ketika saya menjadi pencatat adegan sinetron Balada Dangdut dengan sutradara Putu Wijaya. Waktu itu saya masih kuliah kalau nggak salah tingkat 2. Ya, kemudian saya sudah tidur di kampus karena saya kos malah nggak dapet job sampingan untuk nambah-nambah biaya kuliah. Akhirnya ketika saya tidur di kampus, saya kenal dengan Edi Mandala yang menjadi asisten sutradaranya Putu Wijaya. Terus kemudian karena saya sering membantu senior-senior saya ketika ujian itu, ketika bikin film ujian ya, jadi kan kelulusan IKJ itu selalu bikin film ujian, dan saya membantu menjadi pencatat adegan beberapa kali sehingga banyak yang kenal senior-senior kalau saya sering menjadi pencatat adegan. Ketika Pak Edi Mandala itu menjadi asisten sutradara Putu Wijaya, saya diajak, dan alhamdulillah Pak Putu pun cocok karena Pak Putu itu kerjanya memang beda dengan sutradara yang lain. Pak Putu itu bikin adegan, bikin blocking, terus pasang track, kadang ada improvisasi gerak kamera maupun gerak pemain, sehingga saya sebagai pencatat adegan itu harus menyesuaikan apa yang terjadi yang terekam di kamera gitu. Saya catat semua, misalnya dari masternya, track in, track out, pan, zoom. Nah, ada yang unik ketika menjadi pencatat adegannya Putu Wijaya itu. Uniknya Pak Putu Wijaya itu kalau bilang zoom atau track, kadang tonjok gitu. Jadi ada pemain baru waktu itu, Ferial gitu, tonjok, dia ingin menghindar gitu dari omongannya Mas Putu. Padahal maksudnya tonjok itu kalau nggak zoom, kalau kameranya udah dekat, berarti kameramennya kan sudah biasa sama Mas Putu Wijaya. Jadi ketika kamera dekat berarti dia minta di zoom in. Kalau kamera masih menjauh, kalau ngomong tonjok berarti kameranya harus track in. Jadi istilah-istilah sinematografi memang kadang tidak teringat sama Pak Putu, tapi dia dengan antusiasnya, dengan improvisasinya gitu kan, secara live gitu, dia ingin menunjukkan ingin menggrab emosi yang ada di adegan itu gitu. Nah, itu yang paling unik dari penyutradaraan Putu Wijaya. Terus kemudian ketika Putu mengarahkan pemain-pemain juga seperti Rini Hasyim ketika diminta menangis dalam keadaan suasana bahagia yang seperti itu, kemudian tiba-tiba nangis gitu. Mbak Rina, Bu Rina itu diam sendiri untuk membayangkan keinginan Pak Putu. Sementara itu adegan memang anekdot sekali bikinannya Putu itu, semuanya agak nerd kalau saya bilang itu sekalipun itu komedi hiburan balada dangdut yang di tangan Putu Wijaya itu menjadi suatu hal yang menarik. Artinya secara hiburan itu dapat, tapi secara kontekstual, isi segala macam itu sebenarnya luar biasa, karena keunikan teatrikalnya, filosofi berpikir teatrikalnya Putu itu masih kental sekali ketika bikin balada dangdut. Nah, saya banyak belajar dari Mas Putu Wijaya tentang hal-hal yang esensial seperti itu, bagaimana menggabungkan bentuk hiburan tapi tanpa meninggalkan kemasan-kemasan filosofis, kemasan-kemasan esensial gitu. Waktu itu saya sempat ikut sama Pak Putu itu kalau nggak salah 6 episode apa 13 episode gitu. Jadi 13 episode pertama saya ikut sampai menjelang liburan kuliah itu. Jadi kebetulan kan syuting selalu semakin malam, Pak Putu itu semakin moodnya semakin jadi nyutradarin. Kemudian saya juga kebetulan kalau syutingnya malam kan akhirnya pagi saya bisa kuliah sekalipun sambil ngantuk-ngantuk. Menjelang siang atau sore, menjelang siang baru saya berangkat kerja. Kebetulan kalau saya kuliah di film itu kuliahnya
agak pagi sampai siang udah bisa berangkat kerja. Nah, pengalaman menarik lagi itu Pak Putu ketika membaca skenario tanpa dia banyak melakukan perubahan, tapi mengeksplor itu adegan sedemikian rupa. Jadi sekalipun balada kehidupan masyarakat bawah, tapi kemasan-kemasan teatrikalnya, kemasan esensinya itu sangat live sekali. Pak Putu itu dinamis itu, dia tidak suka orang yang malas-malesan ngelukro itu. Kata Pak Putu, memang kamu nggak punya tulang apa gitu kan. Nah, setelah itu Pak Putu juga mendapat kontrak lagi untuk membuat balada dangdut lanjutannya, 6 episode atau 13 episode lagi gitu waktu itu. Kebetulan saya sedang ujian waktu itu, ujian akhir semester. Saya bilang sama si ujian gitu, saya bilang sama waktu kan asistennya orang teater selain siapa namanya, Pak Rudi Witanto ya. Gue bisa nggak ya, saya masih ujian mas, mungkin habis ujian ya, kalau habis ujian ya yuk, tapi kalau sudah mau jalan dulu nggak apa. Terus pas Pak Rudi bilang sama Mas Putu, Mas Putu, terus kata Pak Rudi, Mas Putu minta kamu nanti pokoknya habis kamu ujian ya ikut lagi ya gitu. Ya udah, akhirnya saya ditunggu, alhamdulillah punya ada rezeki lagi, bisa untuk nambah biaya kuliah gitu. Dan setelah jemputan mobilnya kan saya sama Mas Putu kan bareng ya, jadi saya dijemput dulu, terus bersama kadang Pak Rudi, kadang sama Mas Rudi Witanto, kadang sama itu sama Mas Rudi Witanto ya, asistennya waktu itu bukan Edi Mandala tapi Rudi Witanto ya. Saya ikut Mas Rudi Witanto itu, terus kemudian ngajak ke Mas Putu. Jadi kadang saya kan memang suka sastra, saya suka cerpen-cerpennya Putu Wijaya, buat saya itu luar biasa. Jadi saya suka ngobrol cerpen ini dibikin di mana mas itu. Terus Mas Putu menceritakan, mendongengkan proses kreatifnya segala macam selama perjalanan dari rumahnya Mas Putu hingga lokasi syuting. Kadang juga ngobrol soal Lea. Jadi Mas Putu merasa ada teman ngobrol mungkin seperti itu, sehingga saya suka diajak lagi kerja sama Mas Putu. Ya alhamdulillah kalau ada kecocokan seperti itu sama sutradara, sehingga kita bisa kerja terus ya. Nah, begitu pengalaman yang saya jalanin bersama Mas Putu. Ini berbagi pengalaman, semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Sampai berjumpa lagi untuk berbagi pengalaman yang lainnya.